Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. Cause imagination 우리 집이 바보비 끝이 나기 전에 Cause imagination eternal Can you feel the rush? Can you feel the rush? 시간 멈춰줘 I wanna stay here 세계의 거기서 끝쯤에 너와 나를 남기고파 Come on, let's do it 마법 속에 갇히고파 Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari store atmosphere. Store atmosphere adalah suasana toko yang sangat berpengaruh bagi sebuah toko untuk membuat pelanggan atau konsumen merasa betah dan nyaman dalam memilih-milih jenis produk yang akan dibelinya. Selanjutnya yaitu tujuan dan dampak dari store atmosphere. Tujuan dari store atmosphere atau suasana toko terdiri dari dua. Yang pertama, penampilan eceran toko. Penampilan eceran toko membantu menentukan citra toko dan memposisikan eceran toko dalam benak konsumen. Yang kedua yaitu tata letak toko. Tata letak toko yang efektif tidak hanya akan menjamin kenyamanan dan kemudahan, melainkan juga mempunyai pengaruh yang besar pada pola lalu lintas pelanggan dan perilaku berbelanja. Dampak dari store atmosphere atau suasana toko terhadap emosi konsumen ditunjukkan dengan perilaku tertentu. Dampak dari suasana toko yang diungkapkan dengan perilaku tertentu yaitu yang ada tiga, yaitu yang pertama, senang atau pleasure, mengacu pada sejauh mana konsumen merasa senang, sukacita atau puas di dalam toko. Yang kedua yaitu bergairah atau arousal, mengacu pada sejauh mana konsumen merasa meluap-luap, waspada, aktif di dalam toko tersebut. Yang ketiga yaitu menguasai atau dominance, mengacu pada sejauh mana konsumen merasa dikontrol atau bebas berbuat sesuatu di dalam toko. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Novita dengan NIM 554. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yang mana saya akan menjelaskan tentang store atmosphere bagian eksterior. Bagian eksterior sendiri adalah bagian luar toko yang memiliki pengaruh besar terhadap citra toko, yang mana harus direncanakan dan memiliki strategi sebaik mungkin. Elemen store atmosphere bagian eksterior ini memiliki sub-elemen yang pertama yaitu storefront atau bagian muka toko, yang mana bagian depan kafe ini tentu adanya logo dan nama kafe, yang mana dapat dikatakan menarik karena ada lampu-lampu dan perpaduan warna orange dan hitam yang cukup menyala. Yang kedua ada entrance atau pintu masuk, di mana pintu masuk dari kafe lokalis sendiri sangat unik. Seperti dalam video, tidak langsung menuju ke kafe tersebut, namun melewati tangga dan langsung bisa menempati outdoor atau bisa memilih indoor. Selanjutnya ada display window dan keunikan, di mana keunikan dari kafe lokale ini memiliki ciri khas vintage dan berwarna putih, yang mana dinding dan kursi hingga model tempatnya berwarna putih dan menunjukkan kafe lokal yang tidak kalah saing. Selanjutnya, height and size building atau tinggi dan ukuran gedung dapat mempengaruhi kesan terhadap toko tersebut. Yang ada dalam video kelompok kami, tinggi langit-langit toko lebih luas dan berkesan mewah yang menjadikan ruangan seolah-olah lebih besar. Selanjutnya ada surrounding area atau lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dari kafe lokale ini dapat dilihat dalam video berada di tepi jalan dan mudah ditemukan dengan sekitarnya yang banyak resto-resto dan kafe-kafe. Terakhir ada parking atau tempat parkir. Tempat parkir merupakan hal yang penting bagi konsumen. Di kafe lokale, tempat parkir luas, aman, dan tidak panas, dan menyediakan untuk parkir motor dan parkir mobil.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, Rasi dengan NIM 694 akan menjelaskan elemen store atmosfer pada bagian interior atau bagian dalam kafe. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi persepsi konsumen pada sebuah tempat. Beberapa elemen interior yaitu terdiri dari yang pertama, flooring atau lantai. Nah, untuk lantai kafe ini menggunakan lantai keramik yang berwarna hijau dan putih. Yang kedua, wall texture atau tekstur tembok. Nah, rata-rata tembok pada kafe ini berwarna putih dan ada wall yang bertekstur seperti kayu pada bagian kasir. Nah, bisa dilihat dari konsep kafe ini yaitu minimalis. Yang ketiga yaitu fixture atau penempatan. Nah, untuk penempatan meja pada kafe ini sudah sangat tepat dan tertata rapi antara meja 1 dan meja 2 tidak terlalu terdekat dan tidak terlalu jauh. Yang keempat yaitu dit area. Nah, dit area merupakan ruang di dalam toko di mana display yang normal tidak bisa diterapkan karena akan terasa janggal, misalnya pintu masuk, toilet, dan sudut ruangan. Yang kelima yaitu price atau harga. Nah, untuk harga sendiri mungkin bisa dicantumkan pada daftar menu yang akan diberikan kepada konsumen sehingga konsumen bisa mengetahui harga dari makanan atau minuman tersebut. Nah, pada kafe ini menetapkan harga yang bisa dibilang sangat terjangkau karena rata-rata pengunjung pada kafe ini itu dari semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak remaja. Yang keenam yaitu cash register atau kasir. Nah, untuk kasir ini, kafe ini sangat mudah dijangkau dan sangat mudah ditemukan dikarenakan kasirnya sangat besar dan sangat terlihat. Yang ketujuh yaitu teknologi. Nah, seiring perkembangan teknologi, maka pemilik juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalnya nih, contoh dalam proses pembayaran harus dibuat secanggih mungkin dan cepat, baik pembayaran secara tunai maupun non tunai. Nah, pada kafe ini bisa menggunakan kartu kredit, kartu debit, Shopee Pay. Yang kedelapan yaitu tidak kalah penting yaitu pramusaji. Pramusaji yang sopan, ramah, berpenampilan menarik, cepat dan tanggap akan menciptakan citra perusahaan dan loyalitas konsumen. Nah, di kafe ini belum menonjolkan untuk pramusaji. Nanti akan Rasi beri contoh bagaimana cara menjadi pramusaji yang baik. Siang, selamat datang di Lokale. Kakak ingin pesan apa? Ice americano 1 ya, Mbak. Sebelumnya untuk size small, medium, or large? Medium aja deh, Mbak. Baik, atas nama kakak siapa? Suzy. Baik, Kak Suzy, mau dibawa pulang atau diminum di sini? Minum sini. Baik, ice americano 1, ukuran medium, atas nama Kak Suzy, diminum di sini ya, Kak. Totalnya 35.000. Mbak, bisa pakai debit card nggak? Soalnya Suzy lupa bawa uang. Oh, iya bisa, Kakak. Oh, oke. Ini, Mbak. Baik, terima kasih. Bisa dibantu dengan PIN-nya ya, Kakak? Udah, Mbak. Baik, terima kasih. Ini untuk bukti pembayaran Kakak dan ini kartu ATM Kakak saya kembalikan. Mohon ditunggu sebentar, pesanan Kakak saya akan buatkan dan nama Kakak akan saya panggil apabila pesanan Kakak telah selesai. Oh, iya, Mbak. Makasih. 5 minutes later. Kak Suzy. Atas nama Kak Suzy? Iya, Mbak. Oh, ini Kak Suzy. Ini ya, Kak, untuk pesanan es americano-nya atas nama Kak Suzy. Makasih, Mbak. Terima kasih, Kak. Selamat menikmati. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana layout room atau tata letak pada store atmosphere. Dalam pengelolaan tata letak sendiri, mempunyai rencana dalam menentukan lokasi dan fasilitas yang juga bisa memanfaatkan ruangan yang ada seefektif mungkin. Lalu di sini dalam tata letak atau layout room, local cafe and eatery ini pada allocation of floor space for selling, personal and customer, bisa dilihat bahwasannya letak dari local cafe and eatery ini sangat strategis, yaitu berada di jalan utama. Lalu dilihat dari segi ruangan penjualan dan ruangan pelanggan untuk tempat berinteraksi antara konsumen dan pramusaji, bisa dilihat bahwasannya sangat baik segi cara penataan tata letaknya.
sehingga terlihat nyaman dan estetik. Nyaman digunakan di berbagai kalangan, dari umur anak kecil sampai orang dewasa. Untuk traffic flow atau arus lalu lintas pada lokal cafe and eatery ini menggunakan arus loop atau racetrack, yaitu pola lurus di mana terdiri dari pintu utama yang dimulai dari pintu masuk, lalu mengelilingi ruangan persegi, kemudian kembali lagi ke ruang utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penataan dekorasi pemikat dalam ruangan atau interior point of interest display pada store atmosphere. Dalam penataan dekorasi pemikat dalam ruangan atau interior point of interest display sendiri mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama memberikan informasi kepada konsumen dan yang kedua menambah store atmosphere, karena hal tersebut dapat meningkatkan penjualan dalam laba kafe. Di sini penataan dekorasi atau interior point of interest display pada lokal cafe and eatery sangat baik. Jika dilihat kembali pada lokal cafe and eatery ini terdapat tempat bermain anak atau playground. Tidak hanya itu, ada juga tempat bermain game koin dan juga penataan tempat konsumen yang baik seperti terdapat gazebo ditata sebaik mungkin pada cafe tersebut. Dari hal ini membuat pemikat untuk konsumen agar merasa nyaman dan ingin kembali jika berada di lokal cafe and eatery. Untuk wall decoration sendiri terdapat pada tembok lokal cafe and eatery ini sangat memikat konsumen karena terdapat kombinasi warna cat, gambar, dan hiasan yang dapat meningkatkan suasana kafe. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andin Patricia Bukhori dengan NIM 2019-110096. Nah, di pembahasan sebelumnya, rekan-rekan telah mengetahui apa yang dimaksud dengan store atmosphere. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan keputusan pada suatu produk dari sekian banyaknya pilihan. Nah, menurut Kotler dan Armstrong 2014, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan keadaan di mana kita harus melakukan keputusan pembelian. Nah, rekan-rekan, dari cuplikan di atas dapat kita lihat bahwa seorang konsumen sedang memilih makanan atau minuman yang ada di daftar menu yang nantinya akan dibeli untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irzanul Hasifaini dengan 3 NIM terakhir 471. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses keputusan pembelian konsumen. Nah, di dalam proses ini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, lalu pencarian informasi, lalu evaluasi alternatif, lalu yang selanjutnya ada keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Nah, pengenalan masalah. Pengenalan masalah ini adalah proses pembelian di mana proses ini itu diawali ketika konsumen sadar bahwa konsumen itu membutuhkan sesuatu yang dipicu oleh rangsangan eksternal maupun rangsangan internal. Lalu yang selanjutnya yaitu pencarian informasi. Nah, setelah si konsumen ini sadar bahwa dia membutuhkan sesuatu, maka dia akan mencari informasi mengenai produk atau jasa yang sekiranya dia butuhkan pada saat itu. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu evaluasi alternatif. Nah, setelah si konsumen ini mencari informasi tentang produk yang dia butuhkan, maka akan timbul beberapa alternatif. Nah, di situ si konsumen akan mengevaluasi sekiranya produk mana sih yang saat itu benar-benar dibutuhkan oleh si konsumen. Lalu yang selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Nah, dari alternatif-alternatif yang sudah ada tersebut, maka si konsumen ini tentunya akan memutuskan produk atau jasa yang mana yang akan dia pilih. Nah, selanjutnya setelah keputusan pembelian yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Nah, perilaku pasca pembelian ini seperti produk itu dapat memuaskan atau tidak dari kebutuhan yang saat itu dia butuhkan, seperti itu.
tayangan selanjutnya adalah contoh proses keputusan pembelian konsumen. Kamu gak lapar tak? Lumayan. Aku mau pengen seblak, Wan. Order seblak tak? Ayo. IG, cari di IG coba, ada banyak biasanya. Aku soalnya biasanya ketemu iklan-iklan di IG. Nih, tak carikan yang deket rumahmu. Oke. Coba tak cari dulu ya. Oke. Loh, itu toppingnya apa? Ini jamur enoki nggak sih? Kok kayak enak loh. Iya, emang enak sih. Coba cari yang lain dulu ta. Cari yang satunya, lihat dulu ya. Kalau yang ini followersnya lebih banyak yo. Yang tadi 600-an yo, yang ini 700. Kayak ini ini loh ya, ada yang pakai enoki. Coba di sini aja kayak iya, yuk beli yang ini aja loh. Ya wes, ayo. Kayak banyak yang beli. Dah, coba orderan di Gopak loh. Ada gak sih? Ada, ini order delivery. Nih. A few moments later. Siang Mbak, dengan Mbak Irza ya? Iya Pak, dengan saya sendiri. Ini Mbak, pesanan seblaknya. Totalnya 20.000 ya Mbak? Ini uangnya. Pas ya Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Mbak. Much later. Kunyang Mbak. Hi everyone, how about with our videos? Hopefully you enjoyed with our video. If you like with our video, don't forget for like, comment and share, and also subscribe, because subscribe is free. You don't have to pay. Hopefully the knowledge can be useful in the future. We apologize if there is a mistakes along open. And then please take care of your health, because we never know when the pandemic ends. And then during the pandemic, don't forget to make masks and bring hand sanitizer everywhere. And also wash your hand before and after contact with people. So stay safe and stay healthy everyone. See you soon. Bye bye. Hopefully we can meet as soon as possible. Don't forget for always be happy too. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지금 내겐 용기가